Mungkin ini juga perlu diketahui nih ya oleh perempuan dan juga mungkin anak-anak. Karena tingginya kasus kekerasan ini, Bu, mungkin Bu bisa menyebutkan nih bagaimana ataupun apa aja nih ya tindakan yang menjurus ke pelecehan seksual nih, Bu, sehingga terjadi kekerasan seksual itu. Setidaknya kan ini si perempuan ataupun ini sudah mengarah nih. Betul. Jadi dia udah bisa langsung memetengi diri. Ini Betul. seperti apa bentuk-bentuk yang mengarah ke itu, Bu, kekerasan Betul. seksual. Baik. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Husna barusan, nampaknya kita perlu berdiskusi mengenai definisi, ya, apa itu definisi kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu menurut Komnas Perempuan didefinisikan sebagai suatu tindakan, baik ucapan maupun perbuatan yang bermaksud untuk mengontrol, mengintimidasi orang lain untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Artinya dari definisi tadi ada dua kunci utama yang kita perlu harus pegang kuat. Yang pertama di situ ada ketidakpersetujuan dari individunya, ya, tidak ada persetujuan. Yang kedua, korban ini belum mempunyai kemampuan untuk memberikan persetujuan, misalnya anak-anak yang di bawah umur, kemudian juga teman-teman yang mempunyai disabilitas intelijensi, mereka kan tidak bisa memberikan persetujuan. Nah, apabila sudah masuk ke dalam ranah tersebut, definisi tersebut, itu sudah masuk ke dalam pelecehan, kekerasan seksual. Iya. Mungkin kita perlu clearkan sedikit kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah jenis dari kekerasan seksual. Karena Komnas Perempuan sendiri sudah sangat jelas mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual. Ada 15 bentuk. Kalau saya boleh jelaskan, boleh, mungkin saya bisa sebutkan sehingga kita sama-sama mempunyai pandangan yang sama, ya. Jadi menurut Komnas Perempuan itu ada 15 macam jenis kekerasan seksual. Yang pertama ada perkosaan, kemudian intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, kemudian ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung misalnya. Kemudian yang ke-9 ada pemaksaan kehamilan, ada pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, kemudian juga ada penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan yang terakhir adanya kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif. Jadi kalau kita lihat dari 15 bentuk ini ternyata sangat luas cakupannya. Dan pelecehan seksual sebagaimana Husna sebutkan tadi itu adalah bagian kecil. Itu bagian kecil ternyata ya. Dari kekerasan seksual. Lebih banyak lagi dia. Betul. Begitu ya, Bu ya. Kalau kita misalnya dari 15 ini, Bu, yang paling banyak kasusnya itu yang mana nih, Bu? Begini, mungkin karena definisinya sudah cukup jelas bagi masyarakat kita. Mungkin seperti perkosaan itu kan memang sudah sangat dikenal luas. Terkait dengan pelecehan seksual sendiri, ini sebenarnya yang bahaya. Karena banyak orang di beberapa masyarakat kita masih menganggap pelecehan seksual ini merupakan sesuatu kekerasan. Kayak tabu lah gitu ya, Bu ya. Dianggap tidak, itu bukan kekerasan seksual. Jadi masih dianggap wajar seperti itu. Padahal itulah apabila kita biarkan akan menjurus ke yang lebih parah lagi ya, Bu ya. Betul sekali. Bentuk awal. Bentuk awalnya itu bahkan itu bisa mengarah ke perkosaan misalnya gitu ya. Nah, cara misalkan si perempuan nih, Bu, misalkan udah mulai nih agak mengarah-ngarah ya, pelecehan nih. Mungkin pelecehan yang mengarah ke seksual sehingga mungkin si perempuan udah merasa nggak nyaman nih. Apa nih harus dilakukan si perempuan itu sendiri, Bu, agar bisalah melindungi dirinya dulu awalnya gitu. Baik, bagi perempuan sendiri yang pertama tadi mungkin menyadari menyadari bahwa ini adalah bentuk kekerasan yang saya akan alami. Itu pertama. Setelah itu jangan sungkan untuk menginformasikan kepada orang terdekat mungkin, karena kan kita mungkin tidak merasa enak kalau untuk memberikan informasi itu kepada orang-orang yang tidak dekat dengan kita. Artinya pada titik ini kita harus sampaikan ketidaknyamanan ini.
Apabila kita tidak berani dengan orang luar, kita coba dengan keluarga dekat dulu. Artinya intinya kita tidak boleh menyetop sampai di situ. Artinya harus ada keberanian, walaupun kita sangat maklum di masyarakat kita ya, karena faktor budaya tadi membuat perempuan dan anak ini sangat khawatir ya, takut adanya ancaman seperti itu. Tetapi mungkin kita bisa mencoba menolong teman-teman atau orang sekitar kita untuk memberikan motivasi. Apabila terjadi seperti ini, mungkin jangan takut untuk melapor. Betul. Gitu ya. Silakan. Setidaknya dengan orang terdekat dulu. Apabila tidak ada aksi apapun, kita harus mencari solusi-solusi lain. Seperti itu Bu ya. Memang selama ini ya Bu ya, kalau misalkan orang yang mengalami ini takut dia untuk melapor. Betul. Ya Bu ya, takut melapor. Misalkan nanti dianggap ini menjadi sebuah aib. Gitu, sehingga kalau misalnya kita lihat sendiri ya Bu ya, dengan dia tidak melapor, kita takutnya si pelaku nih malah jadi kayak dia nggak bilang apa-apa nih. Dia menjadi malah pembenaran untuk menjadi pembenaran, sehingga dia mencari korban yang lainnya. Kayak gitu. Sehingga kan itu bisa menjadi panggung bagi si pelaku terus dia untuk melakukannya, menguji coba. Misalnya dia coba satu nih, berhasil, diam aja kan, nggak bilang apa-apa. Pasti bisa coba lagi gitu kan Bu ya. Nah mungkin di sini ya Bu ya, kayak tadi misalnya kita bilang si korban nih, mungkin dia malu bilang sama keluarga, mungkin dia malah si korban yang disalahin nantinya, ataupun ini kok keluarga tahu, ini jangan sampai tahu sama masyarakat ya, kita bisa misalkan bisa dianggap benar segala macam. Itu kan jadi beban juga di bagi si korban. Nah, mungkin di sini Bu bisa menjelaskan bagaimana nih peran keluarga nih, ataupun masyarakat juga di saat mungkin mengetahui ya, kita berdoa memang itu tidak terjadi lagi. Mungkin bagaimana sih yang harus dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat, kita mungkin mengetahui ada korban yang mengalami kekerasan seksual ini. Iya, baik. Untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh Husna tadi, sebenarnya untuk penanganan kasus kekerasan perlu ada keterlibatan berbagai pihak. Berbagai pihak ya. Jadi artinya kita tidak bisa memberikan ini sebagai tanggung jawab si korban belaka. Itu sangat tidak fair. Karena dengan keadaan kondisi yang tidak kondusif tadi, ya. Jadi si korban sudah merasakan kekerasan, kemudian dia tidak punya kemampuan untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi pertama harus ada dari ini sendiri, kemudian keluarga memegang peranan penting, ya. Artinya keluarga juga harus memberikan semacam motivasi, semacam pengayaan sehingga perempuan anak ini mempunyai informasi yang cukup. Kemudian harus ada pula peran dari masyarakat. Jadi ada individu, ada peran keluarga, ada peran masyarakat juga di situ. Jadi bagaimana masyarakat ini bisa mendorong, bisa membantu warganya untuk bisa keluar dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Lalu yang paling tinggi adalah peran pemerintah, peran negara ada di sana. Jadi kalau kita berbicara masalah penanganan terhadap kasus perempuan ini dan anak ini, memang harus ada keempat elemen ini. Jadi tidak bisa kita hanya beri beban kepada si korban atau kita beri beban kepada keluarganya. Tidak bisa. Tetapi ada layer, tingkatan lain yang harus dimainkan oleh komunitas, masyarakat, oleh oleh negara ataupun pemerintah. Berbicara pemerintah nih Bu, kan baru-baru ini juga bukan baru ini ya, mungkin sudah lama juga nih dibahas di tingkat DPR ya Bu ya, terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan kekerasan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Rancangan undang-undang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ini kan masih jadi pembahasan juga ya di tingkat DPR. Mungkin kalau misalnya Ibu melihat sendiri, seberapa penting sih sebenarnya rancangan undang-undang itu Bu apabila segera disahkan, karena juga mengingatkan kasus ini juga meningkat ya, bukannya malah turun. Sementara sekarang kalau kita lihat juga ya masih dibahas lah, belum ada hasil apapun. Ini seperti apa Ibu melihat? Karena tadi kan berbicara juga tidak hanya korban, tapi juga dibutuhkan masyarakat dan pemerintah untuk melindungi juga warganya gitu. Ini seperti apa nih? Ibu melihat sendiri rancangan undang ini?
Jadi rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual ini atau RUU PKS ini sebenarnya keberadaannya ini sangat signifikan. Ya. Terkait dengan upaya pencegahan terhadap pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengapa demikian? Karena rancangan undang-undang ini bisa menjadi payung hukum dalam penanganan dan perlindungan perempuan terhadap anak. Mengapa? Karena selama ini regulasi yang digunakan dalam menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak ini tidak atau belum optimal. Mengapa belum optimal? Karena yang pertama, hukuman yang diberikan itu tidak sepadan dengan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku. Artinya bentuk hukumannya itu belum optimal. Artinya dengan yang dirasakan oleh pelaku tuh belum setimpal betul. Misalnya lamanya penjara yang diberikan katakanlah. Itu kan masih sangat-sangat kecil dibandingkan dengan dampak daripada tindakan kekerasan yang dilakukan. Seperti itu. Artinya tidak ada upaya memenuhi kebutuhan hak-hak daripada korban. Karena kita tahu untuk korban ini ada 4 hak yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun negara terhadap korban. Yang pertama ada hak prosedural. Jadi semua hak-hak yang berkaitan pada saat peradilan dilakukan. Misalnya adanya pendampingan, adanya bantuan hukum, adanya terjemahan mungkin yang diberikan pada saat proses peradilan dilakukan. Kemudian hak yang kedua, hak terhadap pemenuhan layanan kesehatan. Nah, pada saat kita bicara layanan kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikososial dari korban. Termasuk di dalamnya keluarganya yang harus dikuatkan agar bisa memberikan dukungan terhadap korban. Nah, yang ketiga ada hak selanjutnya, yaitu hak perlindungan. Jadi korban ini harus diberikan perlindungan keamanan, rasa aman. Dia tidak boleh dikorbankan kembali atau istilahnya reviktimisasi korban. Artinya seperti memberikan stigma buruk, ya, diskriminasi kembali korban. Ini masuk ke dalam hak yang ketiga. Kemudian ada pula hak rehabilitasi sosial, di mana perlu pemulihan psikososial korban, termasuk di dalamnya restitusi terhadap korban. Ada pemberdayaan ekonomi. Jadi sangat komprehensif sekali hak-hak yang harus diberikan kepada korban kekerasan. Nah, inilah yang belum terwujud di dalam beberapa aturan atau regulasi yang selama ini digunakan pada saat kasus kekerasan terjadi. Nah, mengapa kemudian saya mengatakan bahwa keberadaan RUU PKS ini sangat signifikan? Yang pertama, apa? Yang pertama, disitulah hadirnya negara memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Jadi memberikan keadilan dengan adanya terpenuhnya keempat hak tadi. Seperti itu. Jadi memang RUU ini sangat dibutuhkan ya Bu ya, sangat dibutuhkan dan segeralah disahkan. Karena mungkin kita berharap ini ya Bu ya, dengan ada nanti RUU ini dan yang mengatur juga terhadap juga hukuman bagi si pelaku, kemudian perlindungan bagi si korban, mungkin dengan harapan ini bisa mengurangi. Tidak bertambah ya, tidak bertambah. Dan tadi saya menangkap juga nih dari penjelasan Ibu kan dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Mungkin dengan memberi keamanan juga bagi si pelaku, dengan si korban, maksudnya si korban. Dengan begini kan mungkin tidak kita bagi panggung nih untuk si pelaku, ya kan? Jadi dengan terkadang gini loh Bu. Jadi terbalik nih, terbalik. Jadi ceritanya si korban yang seperti saya sampaikan, si korban malah dia yang seperti masih dipojokkan, ya kan? Sementara pelaku malahan ternyata dia hilang lu nih. Setelah melakukan perbuatannya itu, si korban yang tinggal di desa itu dia yang dipojokkan oleh masyarakat. Misalnya si pelaku udah melakukan itu, udah kabur lu beberapa tahun nih, dan mengulang perbuatannya kembali. Kemudian terjadi lagi kasus mungkin berkaca di kejadian sebelumnya ya Bu ya. Kemudian terjadi lagi itu. Nah, di sini
kenapa dia bisa terjadi lagi kayak tadi kita bilang ya Bu ya. Betul. Kayak nggak ada efek jerah gitu. Betul sekali. Jadi yang menjadi kunci utama di sana tidak ada efek jerah bagi pelaku. Jadi ini melanggengkan kekerasan yang terjadi sehingga dia seperti lingkaran setan ya, berulang-ulang dan akhirnya ya tidak ada habisnya kalau kita pikir ya Bu ya, terus-terusan terjadi seperti itu. Jadi ini intinya Bu, kalau memang yang mengalami kekerasan dia harus berani ya. Betul, itu bagi yang mengalami. Tetapi seperti kita sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa memberikan beban ini kepada korban saja, tetapi harus ada peran keluarga, masyarakat di sana, pemerintah juga bersama-sama untuk memberikan dukungan terhadap isu-isu kekerasan yang terjadi. Dengan begitu harapannya juga kasus ini bisa berkurang. Betul. Oke. Nah, Bu, kalau memang ada yang mengalami kekerasan nih, kekerasan seksual, dia bisa melapor kemana nih, Bu? Iya, bagi korban kekerasan sebenarnya kalau untuk layanan sendiri kalau untuk Provinsi Aceh, alhamdulillah sudah ada P2TP2A ya, baik di kabupaten, baik di ibu kota Kota Madia maupun di kabupaten kota. Nah, selain itu di beberapa daerah terdapat juga inisiatif dari komunitas yang terbentuk untuk memberikan dukungan kepada korban. Misalnya ada Balai Inong kalau saya tidak salah di sini di Banda Aceh. Di beberapa kabupaten lain juga ada beberapa prakarsa dan inisiatif komunitas yang memberikan dukungan terhadap perempuan ya, terhadap perempuan dan anak korban ini ya Bu ya. Artinya memang semua pihak harus terlibat dalam memberikan dukungan seperti itu. Kita berharap jangan sampai kasus ini hanya muncul dan diperbincangkan dengan begitu hangat hanya pada saat munculnya kasus. Kita sangat berharap ini bisa ada satu tindak lanjut yang dilakukan. Dan ini menjadi PR bersama. Betul, ya Bu ya. PR besar. Ya, PR besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah ataupun oleh negara. Di samping PR-PR yang lainnya. Betul sekali. Di samping PR lainnya ternyata ini ada PR yang memang menjadi tugas bersama oleh pemerintah. Apalagi yang kita Aceh kan ada UPA ya Bu ya. Maksudnya ada kekhususan lah. Setidaknya ya mungkin RU ini belum dibahas, kita bisa lah membahasnya ataupun apalah mengeluarkan yang memang untuk melindungi masyarakat kita sendiri. Karena apapun cerita nih, Aceh ini masuk peringkat keempat nih dari 9 provinsi se-Sumatera, dan ini bukan menjadi hal yang bisa dianggap sepele gitu ya Bu ya, bukan dianggap sepele, dan ini memang harus kita berharap kasus di Birim kemarin itu menjadi yang terakhir ya Bu ya. Amin, itu menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi kasus-kasus yang lainnya ya, meskipun tadi seperti Bun Arsya katakan, kasus ini bukannya tidak ada, tapi si korban yang mungkin tidak berani untuk melapor. Artinya peran daripada pemerintah perlu lebih diperkuat seperti itu untuk membantu dan memberikan dukungan kepada perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bu, saya sebenarnya agak merinding nih kok berbicara terkait kekerasan seksual, apa mungkin karena sama perempuan ataupun apa gitu ya. Tapi tadi di awal tadi Bu ada sempat juga menyampaikan nih Bu, selain perempuan ya, perempuan dan anak, tadi ada juga bocah laki-laki ya. Betul. Itu juga tinggi juga kasusnya Bu ya. Kalau yang itu saya tidak mempunyai data khusus, tetapi yang Ibu memang tahu, ada kekerasan ada juga terhadap anak laki-laki. Artinya yang perlu kita pahami bersama bahwa kekerasan ini tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga terjadi pada anak laki-laki. Seperti itu. Nanti bisa kita pesankan Bu lindungi keluarga. Betul sekali. Lindungi keluarga Bu ya. Lindungi keluarga. Kemudian juga dari masyarakatnya perlu ada peran signifikan. Kemudian juga dari pemerintah juga perlu ada peran-peran yang lebih lanjut. Betul. Bu, sebelum kita mengakhiri nih, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada perempuan ataupun kepada pemerintah nih terkait dengan tema kita hari ini nih. Betul. Silakan Bu. Ya, mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua pihak, baik itu individu, masyarakat, komunitas dan juga pemerintah, mari kita bersama-sama menggandeng tangan untuk melakukan sesuatu
dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di Aceh, karena kasus kekerasan seksual ini bukan lagi merupakan kasus 1, 2, 3 tidak, tapi sudah menjadi suatu fenomena kedaruratan bagi masyarakat Aceh, sehingga perlu ada keterlibatan semua elemen, semua pihak, bagaimana agar kasus ini bisa kita redam, ya, kita perangi bersama. Seperti itu. Oke, dan tentunya juga didukung oleh masyarakat dengan pemerintah ya, dengan agar kasus ini juga meredam, karena kalau memang ini kita serahkan ke keluarga, ini tidak akan malah meredam, tapi malah menjadi lebih banyak lagi. Jadi kita khawatirnya ke arah kesana. Tapi ini menjadi PR bersama, seperti tadi Ibu Nurasya juga sampaikan, PR bersama yang harus segera dituntaskan. Betul sudah deadline nih. Sudah melewati deadline malah ya. Sudah melewati deadline malahan, karena jangan sampai kasus ini semakin tinggi gitu ya, baik secara nasional maupun juga di Aceh. Oke, baik, terima kasih Bu Nurasya. Terima kasih kembali Husna, terima kasih sekali atas kesempatan bincang-bincang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh pastinya, khususnya dan juga bagi Indonesia secara umum. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu waktunya. Mungkin ke lain waktu kita bisa diskusi lagi Bu terkait dengan kasus-kasus lainnya di Aceh ataupun isu-isu yang lainnya, kita berbincang-bincang, dan kita harapkan semoga yang kita sampaikan tadi, diskusi singkat ini tadi bersama Bu Nurasya itu bisa bermanfaat bagi Syedalon semua untuk melindungi diri sendiri, kemudian juga melindungi keluarga dari tindakan kekerasan seksual. Dan satu lagi, jangan pernah takut ya Bu ya, ataupun malu untuk melaporkan, karena dengan begitu kita tidak akan memberi panggung kepada si pelaku agar dia tidak melakukan lagi perbuatan itu. Dan ini juga dibutuhkan dukungan dari masyarakat, keluarga, dan pemerintah tentunya untuk segera mengesahkan RUU PKS tersebut, dan pemerintah Aceh juga kita harapkan demikian. Dan terima kasih banyak Syedalon atas waktunya bersama saya dan juga Bu Nurasya. Semoga kita bisa bertemu lagi Bu di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak Syedalon atas waktunya. Sampai berjumpa lagi dalam Sermi Podcast edisi lainnya bersama saya Mawadatul Husna, jurnalis harian Sermi Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.